Buktikan Nabi Muhammadmu pernah ada di dunia ini. Loh. Di dalam itu pun sudah dijelaskan, Bang. Di dalam Injil pun juga sudah disebutkan di situ nanti akan ada. Keempat Injil ini di mana tertulis nama Nabi Muhammad? Kalau ada, saya syahadat malam ini, dan 2.300 orang kalau ada orang Kristen di sini, saya yang syahadatkan di mereka semua malam hari ini. Ketika kamu diskusi dengan saya cuma nggak mau berpatokan secara subjektif saja. Saya bisa saja mengatakan kitab saya udah paling benar. Itu subjektif. Itu subjektif. Kalau saya mengatakan Alkitab itu benar, subjektif. Tetapi saya ingin buktikan keabsolutan, kebenaran, fakta dari Alkitab itu lewat bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti secara sejarah, bukti secara histografi. Apakah Alkitab itu betul-betul dituliskan berdasarkan fakta? Nah, itu yang saya cari. Sehingga tidak terkesan subjektif, melainkan objektif. Makanya saya tanya kepada Anda, kalau Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu pernah ada di dunia ini, buktikan secara histografi atau secara fakta sejarah ada hubungan diplomatik antara Heraklius dengan Nabi Muhammad pada saat itu. Silakan. Walaupun kamu bertanya berapa kali, saya tetap nggak tahu. Jadi kalau kau tidak tahu, untuk apa kau naik, Pak Birjo? Saya cuma nanya. Hah? Cuma nanya, mau nanya. Ya kau nanya, saya udah jelaskan. Oh iya, kalau udah jelaskan. Lambaikan bendera putihnya. Masih kuat diskusi dengan saya sejarah? Enggak, kalau sejarah saya nggak tahu. Saya orang. Kalau hanya bahas tentang kitab, Pak, itu subjektif banget, Pak. Saya orang pedesaan, saya nggak bersekolah. Oke, Bapak rendah hati, maaf. Silakan, Pak. Maaf saya salah. Maaf ya. Silakan, apa yang mau Bapak tanyakan selanjutnya, silakan. Ya nggak ada lagi kalau. Ya udah, saya juga maaf saya salah, Pak ya. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Saya juga orang kampung, Pak. Maaf ya. Oke. Nah, maaf ya, Pak ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Maaf ya. Saya nggak tahan, teman-teman. Kalau orang sudah rendah hati gitu, saya nggak tahan, teman-teman. Nggak bisa saya. Luluh hati saya, teman-teman ya. Saya lemah, kelemahan saya di situ, teman. Karena saya juga orang kampung. Saya nggak kuat. Saya langsung down itu. Kalau udah kayak gitu, saya down, teman-teman. Nggak bisa saya. Kalau orang naik diskusi rendah hati, saya nggak bisa. Saya kalah, nggak bisa saya. Tapi kalau dia gas, saya bukan 60 km per jam, 100 km per jam saya bukan. Tapi kalau orang rendah hati naik baik-baik, saya bakal, aduh, gak kuat saya. Saya kelemahan saya di situ, teman-teman. Makanya ketika saya kalau lihat orang yang susah atau orang yang apa, hati saya itu cepat jatuh, dan saya tidak punya barang pun saya akan bantu orang. Saya cari bagaimanapun saya akan bantu. Itu kelemahan saya. Gak bisa. Cepat kasihan dengan orang. Halo Pak Reviani, silakan. Kristen bukan? Muslim. Ya, buka kameranya Pak, silakan. Sebentar ya, saya pakai baju dulu sebentar. Oke, silakan. Saya cepat kasihan orang, teman ya. Cepat kasihan orang. Kalau lihat orang susah atau apa itu, hati saya ini enggak. Tanpa orang itu minta, saya pasti akan kasih. Tapi apa ya namanya? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ini saya sebelumnya minta maaf ya Pak ya, kalau membuat Bapak tersinggung ya. Ya. Nah, kita diskusi, karena diskusi ya, nggak boleh ada. Saya Muslim. Nah, Bapak Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Saya kan pengikutnya Nabi Isa, kaum Hawariyun. Muslim kan orang yang berserah. Bapak kan. Saya Muslim, Pak. Bapak lihat ini, saya Muslim. Saya termasuk kaum Hawariyun. Ini sesuai dengan Sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Dan pengikut Isa Al-Masih itu disebut sebagai kaum Hawariyun. Disebut Muslim dan kaum Hawariyun.
sesuai sirah nabawiyah. Bapak tidak percaya? Tidak percaya yang saya ngomong? Nah, nih Pak ya, silakan beli buku ini, Sirah Nabawiyah Pak ya. Saya tunjukkan datanya Pak ya. Bapak ini tidak percaya yang saya omong nih Pak ya. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang ini halaman 732. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang dari Al-Hawariyun dan Al-Atba, pengikut langsung dari, bukan pengikut Nabi Isa, ini pengikut, dan diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini termasuk muslim, orang-orang yang bertakwa, dan disebut sebagai kaum Al-Hawariyun. Berarti Islam dong. Muslim Muslim bukan berarti sepenuhnya Islam kan, bukan kan? Coba definisi dari muslim apa? Ya kalau definisi dari muslim kan ya sholat. Terus Saya tanya definisi dari muslim Pak. Sholat itu kan perintah Pak. Saya pun sholat, saya sholat. Bapak sholat berapa waktu? 5 waktu kan? Ya kok tahu? Saya 7 waktu Pak. Enggak, Bapak kalau memang Kristen apa pakai ini maksudnya songgok gitu? Emang Kopiah ini beragama? Tunjukkan data kepada saya, dalil kepada saya kalau Kopiah ini punya agama satu, silakan. Enggak, kalau untuk mayoritas kan itu pakaiannya orang agama muslim gitu ya kan? Jadi kalau Bapak pergi ke Arab, Bapak ketemu orang Kristen di sana, lalu pakai Kopiah, apakah mereka Islam Pak? Bapak ke Arab tuh, di Arab itu banyak orang pakai Kopiah gini, apakah mereka Islam ketika mereka ke Arab? Bapak lihat gitu? Ya saya menganggapnya pasti dia orang Islam lah. Walaupun dia Kristen, Bapak bilang dia Islam. Kan saya kan bilang kalau dia pakai kopiah, Walaupun dia mayoritas Kristen, orang Islam. walaupun Saya di Arab itu tidak semuanya itu Islam Pak. Ada Kristen ya Pak. kalau dia Kristen ngapain dia pakai kopiah? Nah sekarang masalahnya di Arab itu banyak yang pakai hijab juga. Apakah dia Islam? Ulang, enggak dengar. Ketika di Arab itu ada yang pakai hijab, apakah dia Islam? Oh Islam. Astagfirullahaladzim, la wala wa quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, sabar Pak. Menurut Bapak itu Islam atau Kristen Pak? Nggak jelas suaranya Pak. Iya, karena kamu ngelek-ngelek Pak di situ Pak. Kampung sebelah, silakan kampung sebelah. Lawan Nandar RK. Saya mau lawan Nandar, tapi aduh, saya takut Nandar babak belur. Halo, kampung sebelah, Kristen bukan? Saya lagi di luar nih Bang, nggak apa-apa ya? Saya tanya abang Kristen atau bukan? Saya seorang muslim. Oh, kamu seorang muslim. Kamu Iya. lagi di luar. Ya. Saya lagi di luar nih. Mau Nggak apa-apa bertanya ya? dan ditanya ya. Bertanya dan ditanya ya. Asal jangan ribut ya. Oh enggak ya. Saya Oke. menjawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Oke. Silakan. Silakan. Yang pertama, tujuannya apa sih Bang room ini gitu loh? Apa Tujuan untuk memperkuat keimanan atau mengedukasi antara kerukunan umat beragama satu dengan yang lain atau Oke. sebaliknya? Apakah negara kita melarang kita untuk bertukar pikiran dalam ranah Tidak, dialog? Tidak. Bagus. Bahkan itu Saya sangat suka. sangat bagus. Oke. Sangat Jadi bagus. adanya room ini adalah ranah tukar pikiran ya dalam ranah dialog. Dialog dalam ranah tukar pikiran. Kita tukar pikiran dalam ranah dialog. Tidak menjelekkan satu sama lain, kita berdiskusi secara akademisi Oke. ya. Sip. Pakai data,
Saya setuju itu ya. Saya setuju itu. Itu saya Bahkan sepakat. saya sebagai muslim sangat sepakat. Ya. Karena saya open kamera. Kalau saya ada niat untuk menghujat yang bukan agama Kristen, saya pasti ditangkap karena saya open kamera. Kecuali yang off kamera itu bukan niat diskusi, tetapi niat menghujat dan menjatuhkan. Kalau saya betul-betul ingin diskusi secara akademis. Anda siap? Oke, saya siap. Oke. Sekarang kita berbicara tentang Yesus dan Nabi Muhammad. Sepakat? Mau? Oke, sepakat. Oke. Buktikan Nabi Muhammadmu pernah ada di dunia ini. Loh. Di dalam itu pun sudah dijelaskan, Bang. Di dalam Injil pun juga sudah disebutkan di situ nanti akan ada sebuah pendeta kalau nggak salah ya. Itu akan ada nabi akhir zaman yang memiliki nama Ahmad kan di situ kan. Di Injil apa? itu sendiri ya. Injil apa? Ya, kitab dari umat Kristen, Ya, umat. Injil itu ada 4, Pak. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat Injil ini, mana yang tertulis nama Nabi Muhammad? Silakan tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya syahadat malam ini. Kalau untuk mengacu ke situ, Bang ya, begini ya. Saya kapasitas saya di sini sebagai seorang muslim ya. Di situ juga begini, kami juga sebagai seorang muslim, kami ini juga ibaratnya mengakui juga tentang yang namanya Isa Al-Masih kan. Itu pun kami Saya Tidak. nggak bahas tentang Isa Al-Masih. Ketika Anda membuat sebuah pernyataan kepada saya, ya, bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Injil, dan memang saya pernah membaca di dalam surat Al-A'raf ayat 157, bahwa orang-orang ya yang ada tentang Taurat dan Injil itu mengenal dia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau berbicara tentang Injil itu ada 4. Matius, Santo Matius, Santo Lukas, Markus, dan Yohanes. Keempat Injil ini di mana tertulis nama Nabi Muhammad? Kalau ada, saya syahadat malam ini, dan 2.300 orang kalau ada orang Kristen di sini, saya yang syahadatkan di mereka semua malam hari ini. oh begitu ya. Abang mempermasalahkan begini, Bang. Kalau Gini, Abang kalau kamu bisa menunjukkan, Pak, saya jamin Bapak, ya di dalam keempat Injil, kau bisa tunjukkan nama Nabi Muhammad. 2.300 orang dan semua follower saya, semua yang ada di sini, yang fanatik dan semua, ikut syahadat. Saya yang syahadatkan masuk Islam mereka. Malam hari ini, saya syahadatkan duluan, lalu saya syahadatkan mereka. Kalau ada, saya syahadat dan mereka semua juga ikut syahadat. Tunjukkan dari keempat Injil ini. Sekarang saya ambil keempat Injil, kitab Injil, ya, Alkitab, ya. Kamu silakan tunjukkan kitab apa? Silakan, kitab apa? Ini Alkitab. Ini Alkitab, silakan. Kitab apa? Injil apa ya dari keempat Injil yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Saya buka. Nih, Alkitab. Kalau ada, ikut syahadat mereka semua di bawah. Saya yang syahadatkan. Oke. Kalau Kan menurut kita aku dari tadi begini, diskusi by data kan? Nah, kalau menurut aku akademis begini, kan? Bang. Ada nggak? Kalau ada Sebuah- bilang ada, kalau begini. tidak bilang tidak. Kalau tahu bilang Begini tahu, juga, kalau tidak Bang. bilang tidak. Begini juga. Yang pertama ya kan, saya memang tidak bisa menunjukkan itu kan gitu kan. Saya memang Nah, tidak berarti menunjukkan Anda itu. bilang Anda tidak tahu dan tidak ada. Kalau tidak tahu berarti Anggaplah tidak saya ada. tidak tahu. Tidak tahu berarti Anggaplah tidak saya ada tidak. kan? Oh, ada. Saya yakin ada Iya. itu. Kalau Anda bilang tidak tahu, otomatis tidak ada. Kalau Anda bilang ada, berarti harus tahu. Kalau Karena saya harus akademisi. Karena kalau akademis, saya akademis kita kalau diskusi. Anda harus menuntun saya untuk meyakini sesuatu yang pernah diucapkan, bahkan itu mengatakan tidak ada, ya saya nggak bisa, Bang. Itu kan mengenai Ya, menyangkut keimanan. berarti Kan keduanya tidak begini ada. juga, ya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan kalau sesuatu, di sini, Bang, begini. Kalau di sini begini, Bang, begini. Kalau di sini sebuah keimanan harus dipertaruhkan seperti Anda, saya bisa menunjukkan harus syahadat. Toh juga tidak bisa juga diterima oleh keimanan kami. Karena kenapa, Bang? Menerima agama kami itu dari sebuah keyakinan dari hati, Bang.
sebuah Ya, keimanan. makanya Tidak bisa saya bilang. sebuah ini harus dipertaruhkan, Bang. Gini loh, Tidak brother, bisa. ya. Kamu dengar baik. Kamu harus mengerti kerangka berpikir. Ya, ini namanya sistematika teologi. Ya. Jadi gini, seorang nabi itu bernubuat dan melakukan mujizat. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada di abad ke-7 atau abad ke-6, ya, sebelum Nabi Muhammad ada di abad ke-6 dan menjadi nabi di usia 40 tahun, tentunya jauh sebelumnya itu Nabi Musa atau yang lain sudah bernubuat bahwa akan ada kedatangan seorang nabi di abad ke-6 namanya Muhammad. Karena tugas fungsi pokok dari seorang nabi adalah bernubuat. Nah, sekarang di dalam Taurat mana bahwa tertulis Musa menuliskan bahwa Muhammad itu dinubuatkan di abad ke-6 atau di Injil mana? Kalau ada berarti ada tunjukkan. Kalau tidak ada berarti tidak ada. Saya siapkan Injil di sini. Taurat dan Injil saya siapkan ini. Jika Anda di situ, Bang, Kalau Anda tidak bisa menyatakan tunjukkan itu, data, berarti tidak ada dan itu tidak usah dilanjutkan. Anda begini, Anda patutnya ya berdiskusi itu dengan sama-sama umat Kristiani. Kalau Anda berdiskusi tentang Yesus, tentang hal-hal itu, ibaratnya kan tentang mengenai Injil, yang nggak bisa. Bukan Nah, tempatnya kepada inilah saya. salah satu kenapa kami harus tujuan melakukan ada room ini. Salah satu tujuannya itu adalah apa? Kamu tahu? Ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Injil, nah, kami sebagai orang Kristen wajib berapologet bahwa Nabi Muhammad tidak pernah tertulis dalam kitab Injil. Tujuan adanya room ini adalah menjawab itu begini, semua. Bang, begini juga. Anda mau mengakui atau tidak itu hak Anda. Kami juga nggak memaksa. Kami Masalahnya nggak pernah bagaimana memaksa saya Anda untuk mengakui mengakui Nabi itu. Anda ada sementara nggak di pernah Injil memaksa. tidak pernah tertulis? Loh, kalau menurut Anda memang di Injil tidak pernah tertulis dan Anda tidak meyakini, Kalau itu tidak itu pernah hak tertulis, Anda, gitu. kenapa Anda mengklaim bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam Injil? Loh, saya mengatakan di situ ya kan. Saya mengatakan di situ memang tertulis di dalam Injil itu sendiri. Iya, kan, gitu, Injil kan. apa? Nah, tapi kalau Sekarang Anda di situ buktikan, tidak Prof. meyakini ya terserah. Saya minta Anda buktikan, Loh, Prof. Injil apa? kalau Anda menuntut begini, kalau Anda bertanya dengan saya salah, seharusnya Anda lebih menanyakan itu kepada pakar-pakar Nah, Muslim. ketika Anda berargumentasi dan memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam Injil, Anda harus bisa buktikan. Kalau tidak ada, berarti pernyataan Anda gugur. Begini, kalau Anda mau menggugurkan pertanyaan saya, itu hak Anda kan gitu. Iya, berarti Posisinya Anda sekarang tidak ini pantas kalau naik itu ke saya sini juga dan tidak berdiskusi siap, dengan kan, saya. gitu, kan. Anda tidak pantas Nah, gitu, berdiskusi kalau- dengan saya naik di sini. Loh, kalau memang tidak pantas, ya kalau tidak pantas kenapa Anda terima saya kan gitu? Ya, karena Apakah Anda saya minta meyakini naik. Anda? Karena Ya, Anda tidak. minta naik. Tidak bisa itu. Kan Oh, gitu. karena Anda yang minta naik. Siapa suruh Anda yang minta naik? Loh, Anda pengen diskusi Kalau akademis Anda berarti by izinkan, data. kalau Anda izinkan, ya sudah. Ada istilah Kalau istilah Anda keren mengizinkan namanya itu gini, ya sudah, kan evidence gitu. base. Ya, evidence base itu berbasis data. Ya, itu istilah kerennya. Dalam dunia data atau dunia monitoring evaluasi itu namanya evidence base. Dalam dunia statistik namanya evidence base, berbasis data. Kalau tidak ada data, bagaimana? Gini, kalau tidak ada datanya, tidak berbasis data, berarti bagaimana kita melakukan advokasi kepada pemerintah? Bagaimana ada muncul aturan-aturan atau peraturan bupati contohnya? Atau perdes. Perdes itu bisa ada, peraturan bupati itu bisa ada karena ada indikator, ada datanya yang kuat sehingga muncul peraturan-peraturan itu. Kalau tanpa data, ya, tidak bisa muncul peraturan-peraturan itu. Peraturan bisa muncul karena ada data, ada indikator, ada masalah. Ketika Anda memunculkan sebuah pernyataan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Injil, berarti ada indikatornya. Berdasarkan indikasi, Injil apa? Itu namanya evidence base. Paham? Bapak paham yang saya omong? Memang ini bahasa-bahasa pemerintahan, government semua ini. Ini bahasa-bahasa government dan organ non-government semua. Makanya saya bilang ketika yang naik ke sini harus bawa ininya dengan saya. Kalau tidak bawa ininya, bagaimana mau diskusi dengan saya? Nangkap apa yang saya omong?
kau diskusi tidak pakai data, kau pergi misalkan, saya mau buat perdes nih, saya mau buat peraturan bupati ini, saya mau buat perdes, saya mau buat peraturan bupati, lalu bilang datanya mana? Gak ada data. Bagaimana peraturan turun? Bagaimana peraturan itu ada? Modal ngotot, gak bisa, makanya itu gak bisa. Peraturan tidak akan bisa dibuat tanpa data. Naik ke atas itu bawa data. Jangan modal nekat. Ya. Jangan modal nekat ketika diskusi dengan saya, nekat ke atas. Yang penting saya nekat dulu dengan RK, saya babat dulu si RK ini. Kau naik ke atas modal nekat. Ku buat ku blender lah kau di situ. Udah gak bisa jawab, ngotot lagi. Makanya saya bilang level saya, RK debat sama PA, si Ucup PA. Bukan level saya sebenarnya, saya turunkan level sebenarnya. Si PA itu bukan level saya diskusi. Kosong, karena apa? Diskusi akademis itu bukan diskusi mengenai kitab suci saja. Tetapi ilmu-ilmu lain secara general itu harus ada dan wajib ada. Kalau modal nekat diskusi dengan saya, aduh. Itu berat teman-teman ya. Sangat dalam itu ya, sangat dalam. Kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k teman-temannya. Kita kompak tap-tap layarnya, jangan lupa lopi-lopi orange-nya. Satu orang 5 kali bagikan di sini teman-teman ya. Naikin saya. Oke, saya naikin kamu ya. Silakan. Nandar, tap-tap layar di bawah Nandar ya. Tap-tap layar kau di bawah Nandar ya. Tap-tap layar kau di bawah. Halo, Assalamualaikum. Ya, buka kameranya. Kristen. Emang harus ya? Harus wajib. Kalau tidak wajib, berarti Kok sudah tahu wajib? toh tempatmu di mana. Oh, bukan ibadah kok wajib. Oh ya udah, tempatmu di bawah ya teman ya. Maaf ya, saya tidak mau meladani orang yang tidak mau on kamera. Tempatmu di bawah ya, bukan di sini dengan saya. Ya, nggak mau saya. Diskusi agama itu wajib on kamera. Kalau nggak on kamera, jangan dengan saya. Pergi cari komal-komal yang pada off kamera. Lalu kalian baku maki di situ, lalu kalian baku hina di situ. Ya urusan kalian di situ. Kalau dengan saya, buka kamera. Buka kamera itu feel-nya enak. Kita lihat ketika kita tanya, dia bingung. Makanya saya bilang, Agatha saja berani on kamera. Perempuan itu. Ya. Perempuan berani on kamera loh, serius. Oh iya, masa kita laki-laki kan gak berani buka kamera, modal nekat. Aduh, gak usah lah kalian ah. Main kelereng aja di bawah sambil tap-tap layar itu. Ya, main kelereng di bawah sambil tap-tap layar ya. Pitek-pitek kelereng. Ya, pitek-pitek kelereng di bawah ya. Pitek-pitek kelereng. Saya persilakan lagi naik ya. Sayangku, cintaku padamu tak besar seperti dulu. Halo saudaraku, selamat malam. Selamat malam, Mak. Sayangku, Salam cintaku toleransi. padamu tak besar seperti dulu. Oh, Asik. enggak. Maumu Asik. begini, maumu begitu, biar sama-sama kita senang-senang. Buka kamera. Enggak, buka kamera, ngapain buka kamera? Wajib Buka kah? kamera cepat. Wajib kah? Buka kamera, Wajib, udah Tuna. buka kamera, udah. Aku nanya dulu, wajib kah, Tuna? Wajib. Di sini wajib, Wajib dari aturan. mana? Ya enggak lah, enggak. Kewajiban kita kan bukan buka kamera. Itu Jadi bukan kewajiban wajib. kamu buka apa? Apanya? Kewajiban kamu apa? Mau buka kitab lah. Oh, buka kitab. Oke, sekarang bagaimana kau buka kitab, silakan. Ya buka kitabnya gimana situ? Ya, kau buka Al-Hijr ayat 6, buka kitab sekarang. Aku nanya. Sabar, Kamu itu- sayangku, aku tanya kamu udah pergi ke gua itu belum? Langsung tembus naik haji, pernah nggak? Gimana? Pernah sudah Aku pergi ke kerja di gua? Arab. Oh, lo di Arab? Gimana tuh Nawa? Udah di Arab kamu? Itu mah. Ya udah
udah pulang. Udah pernah cium batu itu belum? Ah, udah. Udah. Batu hajar aswad. dengerin. Batu hajar aswad sudah pernah Dengerin cium dulu. belum? Udah, dengerin dulu. Keren. Dengerin dulu. Udah cium, terus. Kok senyum-senyum sama gua? Lihat muka lu aja gak pernah, ngapain gue senyum sama lu? GR banget kamu, masih banyak perempuan Ya itu. Katolik di bawah. Masih banyak perempuan Katolik di bawah, ngapain saya harus senyum-senyum GR sama kamu, Kamu kenapa GR banget sama Nggak, saya? tadi kenapa tadi yang nggak on cam ditendang tadi? Yang si Oh, cowok karena itu saya yang- dengar suara kamu kan merdu menawan hati gitu kan. Enggak, nanti kepala saya jadi gede. Saya kan gimana kepala kamu gede ya? Emang kamu jedotin kepala kamu ke batu? Bukan. Kecuali kamu jedotin kepala kamu di batu, kepala kamu jadi gede tuh. Iyalah, memer-memer kepala kamu kalau kamu jedotin kepala kamu ke lantai terus. Itu nah. Apa sayang sekali kalau gue jedotin kepala gue ke batu. Masa nggak pernah jedotin kepala ke batu? Enggak. Ya udah nggak itu pernah. pernah. Pernah jedotin kepala ke batu nggak? Situ pernah belum? Oh, ngapain gue jedotin kepala ke batu, Kak? Nanya non. Kalau ke lantai kakak pernah jedotin kepala ke lantai nggak? Jedot Ngapa? gitu. Lo duluan. Oh kagak, gua kagak pernah, gua kagak mau jedotin kepala gua ke lantai, kagak mau. Lah. Kenapa sih Kenapa, gue Pak? disuruh turun tuh banyak yang nyuruh turun gue? Ya udah gua turunin loh. Jelas tuh. Pasti kesel kali itu diturunin. Pasti kesel kali gitu langsung diturunin, itu kesel kali. Dia GR banget sama saya gitu kan. Kenapa gitu kan, baru dinyanyikan sayangku, cintaku padamu gitu kan. GR, kamu kenapa nggak turunin aku? GR banget ya gitu kan. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Masya Allah ini orang kegeeran sama saya. Aduh, kacau nih orang nih. Kita naikin lagi ya. Ahmad Bahar, silakan Bahar. Yang di Flores Timur ya, yang di Flores Timur Bang RK bulan April Bang RK menuju ke Flores Timur, kita bertemu nanti Bang RK kasih kamu baju kaos ya. Ya, kaos Bang RK gitu kan. Nah, ya kita ketemu di sana ya. Yang di Flores Timur, silakan. Bulan April pas pasca ya. Aduh, yang ini turun dulu ya. Pokoknya yang di Flores Timur ya, yang di Larantuka kita ketemu pas pasca, nanti saya kasih baju kaos Bang RK ya, kita ketemu, kita ikut prosesi tuama ya. Ya. Kita sama-sama nanti adalah kita ketemu di sana. Kalau memang mau ya. Ikut prosesi tuama di sana. Udah nggak sabar saya pasca ini cepat-cepat dong gitu kan. Mau puasanya enak, seru. Jalan salibnya, seru. Mana nih? Syafi'i, silakan. Ketemu ya ke OTW. Aduh, banyak yang mau OTW. Duh, kacau ini kalian ini. Foto Yesus kah? Lukisan Yesus, lebih tepatnya lukisan. Ya, karena foto dengan lukisan itu dua hal yang berbeda. Ya. Halo Syafi'i. Syafi'i 1, Syafi'i 2, Syafi'i 3, Syafi'i 4, di bawah dulu. Oke. Masih panjang waktu kita teman-teman ya. Masih jam 2, masih jam ini nih. Ya, waktu masih panjang ya. Silakan. Halo. Iya, halo, selamat malam, Mbak Eta. Ya, Kristen atau bukan? Islam. Oh, buka kameranya, silakan. Iya. Silakan buka kameranya.
Iya. Ya, silakan. Ya, kami orang awam cuma ingin bertanya aja. Nah, Ya, tapi tidak mau ditanya ya Pak ya. nanti sebelum dijawab, kalau misalkan Hanya sebagai orang awam hanya Gimana? mau bertanya, tetapi sebagai orang awam hanya mau bertanya, tetapi tidak mau ditanya. Lah iya, soalnya kamu yang lebih pintar katanya, itu loh. Ya, berarti tidak Nanti mau kan- ditanya ya. Intinya tidak mau ditanya imannya ya. Kalau saya turunin aja, saya mau turun sendiri. Biasanya kalau seperti Mas Edi, seperti Nggak usah bawa orang lain ke live-nya saya. kan kamu yang Di saya menerima tidak ada pertanyaan. orang lain. Cukup kau dengan saya. Tidak usah perlu bawa-bawa orang lain. Ya, apa yang mau kau tanyakan? Silakan. tidak kan biasanya nanti kalau nggak jawab diturunin gitu loh. Ya karena kamu, Iya. kamu kalau Sebenarnya kan saya sering nonton ngotot-ngototan, di ya pasti saya Kompas. turunkan. Kalau kamu diskusi by data, berarti kita mirroring dua arah. Kamu tanya gimana saya mau diskusi dengan baik dengan kamu, pasti Yang saya turunkan. Kamu nge-lag Pak. Ya, mau bertanya itu aja. Bapak ini nge-lag ini Pak. Jadi saya ngomong ini Bapak nggak dengar karena Bapak putus-putus di situ. Pak, dengar suara Iya, saya Pak. nggak? Nah, Bos, sinyal Bapak putus-putus. Coba Bapak tanya saya, nanti saya tanya balik. Silakan. Saya pun orang awam, Pak. Iya. Saya bukan pastor. Duluan, Man. Saya pun umat awam. Jadi kita saling baku tanya. Udah. Kita saling baku tanya. Saya juga umat awam. ya. Bapak tanya saya tanya Ya, Bapak. oke. Sama-sama awam kita. Udah, begitu aja. Terus lanjut. Oh iya. Sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu siapa? Itu aja, yang gampang-gampang aja. Hanya ada satu Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, itu Tritunggal Maha Kudus. Dan hanya ada satu Tuhan di atas segala Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Udah. Loh, tadi Bapak. Ya, makanya itu ya saya Kamu nggak paham? ngerti Bang gitu. Oke, sekarang gini. Iya, Pak. Kita bicara Tritunggal Gini, Pak, ya. gini. Kamu dengar saya dulu. Kamu tanya Ya, saya lebih jawab. gampangnya Kamu aja. dengar saya. Ya, kamu dengar saya. Kamu dengar baik-baik. Ini Coba. kita bicara Tritunggal. Ya, Iya. kita bicara Tritunggal, ya. Tritunggal itu sangat logika. Sangat logik. Sekarang saya mau uji Tritunggal itu logik dengan otak kamu atau tidak, kamu nangkap atau tidak. Di hadapan kamu itu kamu gunakan apa? Handphone bukan? Iya, benar. Nah, handphone itu kau lihat ada berapa? Satu. Satu. Nah, satu di situ kau melihat, kau menginterpretasikan itu seperti apa satu itu? Satu ya satu, Bang. Gimana? Nah, itu yang saya bilang otak kamu beku di situ, Pak. Dan kalian beku di situ. Kok bisa? Satu kesatuan atau satu? Satu. Kamu katanya HP tadi. Saya tanya, HP itu satu kesatuan atau satu? Satu. Kamu lihat di dalam HP itu ada apa? Terdiri Ya, dari sembarang mesin-mesin. Iya, tahu. Terdiri Kalau soal dari itu. layar HP LCD. Itu bukan babnya Sehingga adanya Bang. HP itu karena itu. Tuhan kamu. Karena Tuhan itu kamu. kesatuan. Ya. Itu kesatuan. Itu nanti bisa ke elektro. Sekarang saya lihat kamu Ini di gitu, situ. Rumah kamu yang kamu bangun itu satu atau tidak? Rumah yang kamu bangun saat itu, yang kamu duduk itu. Satu kan? Ketika kau membangun rumah itu, alat-alat yang kau Saya pakai itu cuma apa butuh saja? jawaban ente aja. Ya saya jawab itu. Alah, Jadi gini, bukan kamu masalah dengar. itu ya, saya- Tritunggal itu. Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, tetapi Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah dan kebagaimanaan Allah itu yang memiliki firman-Nya yang suci dan memiliki rohnya yang kudus. Itu Tritunggal. Allah itu adalah roh. Yohanes 1 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Barang siapa menyembah Allah, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kami juga mengenal Allah yang zohir, Allah yang terlihat, di mana sabdanya menyatakan diri menjadi manusia. Sabda Allah yang adalah Allah.
Halo. Ini yang saya malas, saya lagi ngomong percuma teman ya, karena dia nge-lag. Ini saya mau jelaskan karena dia nge-lag ya. Halo? Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bisa buka kameranya? Ya sebentar bang. Silakan, buka kameranya Pak. Buka kameranya. Ya. Oke, Ya, jelas. mantap Pak. Jelas. Ya apa yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Silakan Pak. Ini tentang apa bang? Bapak Islam kan? Judulnya. Bebas. Atau kita mau diskusi tentang Isa Al-Masih, mau diskusi tentang apa? Bebas. Sunat, bebas. Oh ya ya. Tentang Isa Kalau boleh Al-Masih tahu apa? atau mau apa? Oh berarti abang Kristen ya bang? Saya Kristen. Oh, oke. Silakan. Itu ya. Tanya boleh bang? Ya? Boleh, silakan. Room ini boleh bertanya. Room ini bertanya. boleh bertanya, nggak kayak yang lain. Oke. Boleh bertanya, boleh ditanya juga. Silakan, Bapak. Itu kalau di agama aku Yesus ya bang Allahnya? Agama saya. Bukan, maka Islam kan Allah. Kalau di abang Yesus ya? Kalau di kami Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang kudus. Maksudnya kan satu toh bang? Satu dalam pengertian Esa, bukan Wahid. Iya. Tapi Ngerti nggak? Abang bilang kalau di kami kan cuma satu. Ya, Oh, gitu ya. satu dalam pengertian Esa. Kalau Ya, Yesus sama. sebagai anak tunggal Allah, nah itu Wahid. Tetapi kalau bicara tentang Allah, itu Esa, bukan Wahid. Karena Wahid dengan Esa itu berbeda. Tauhid Tapi- itu Wahid atau Esa, Pak? Tauhid. Kalau tauhid itu setahu saya Esa. Dari mana keesahan dari Tauhid itu, Pak? Silakan. Kalau Bapak tanya, dari mana keesahan dari Tritunggal itu? Allah Bapa memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci atau roh kudus, itu Tritunggal Maha Kudus yang Esa. Tetapi kalau berbicara tentang Wahid, itu berbeda. Makanya saya tanya, Tauhid itu Esa dari mananya? Setahu saya kan aku kan belajar dari kiai-kiai bang. Jadi kalau suruh menjelaskan juga nggak bisa aku. Kalau suruh menjelaskan secara detail juga nggak bisa. Gitu. Terus terang nggak bisa kalau disuruh Ini, Pak. mendetilkan gitu. Yesus Kristus, Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya. Jadi gini Pak, Wahid Melek, itu Bang. sebiji Pak, sebiji yang tidak ada, Ya. yang bukan unity. Ya, Wahid itu sebiji yang bukan unity, sebiji yang tidak ada duanya. Itu Wahid, sebiji yang tidak ada unity. Tetapi kalau bicara Tritunggal, itu Esa yang unity, kesatuan. Contohnya tadi saya bilang Pak, nih Pak, Ya, pulpen Pak ya, ya. pulpen ini Bapak melihat secara apa? Satu kan? Satu. Tetapi ketika Bapak lihat di dalam ada apa? Anak pulpen, Ya. betul? Nah itu unity Pak. Begini ya bang, mohon maaf karena aku nggak Contohnya bisa lagi satu Pak, bahasa-bahasa. contoh lagi satu gini Pak. Ya, Di dalam tubuh Bapak, tubuh manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh.
roh. Ya. Apakah Bapak Faizal ada 3? Ya satu. Satu, tetapi unity, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, begitu pula di dalam kekristenan, Bapak tidak bisa menganggap bahwa orang Kristen itu, tuduhan orang-orang bahwa Kristen itu 3 Allah. Tidak bisa seperti itu. Karena berbicara tentang kealahan dalam kekristenan itu, bukan berbicara berapa jumlahnya, tetapi bagaimana Allah dan seperti apa Allah itu yang memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci. Dan siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman Allah, logiknya Allah. Jadi firman Allah jangan diterjemahkan aneh-aneh. Firman Allah itu logosnya Allah. Oke. Firman Allah yang menjadi manusia, yang menambahkan rupa manusia. Lebih tepatnya gitu. Oke. Jadi Yesus kalau di Abang termasuk yang keberapa itu? Yang keberapa kedua, apanya? itu Tidak kan ada yang kedua dan yang ketiga, karena Yesus Kristus mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir. Yesus tidak mengatakan akulah yang kedua, tetapi Yesus mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir. Tadi Makasih. Abang kan tadi Abang kan menerangkan apa itu ada 3 apa tadi kurang paham aku. Gini, Apa, Pak. Bapak. Ya, Ini Pak ya, dengar baik-baik. Ya, Saya harus pakai gambar biar Bapak mengerti. ya. Sabar ya, teman-teman ya. Ini tentang berbicara bagaimana Allah, Pak. Allah memiliki, ini Allah ya, memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci. Dari mana kita bisa tahu, Pak? Kitab Taurat Musa dalam kitab Kejadian, Pak. Ayat 1, pasal 1, ayat 1, 2, dan 3 sampai 3. Kita bisa tahu Allah punya firman dan Allah punya roh. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Tapi firman Allah ini adalah Allah. Karena bersama-sama dengan Allah. Ini logosnya Allah, Pak. Sampai sini Bapak paham? Kurang paham. Mau tanya itu. Abang tadi bilang Allah punya firman. Betul? Iya, betul. Artinya Allah punya firman, artinya Abang punya apa itu? Punya hati ya. Terus mengatakan gitu kan? Maksudnya? Bukan. Betul. Ya terus? Gini, Pak. Allah punya firman. Firman Punya Allah firman. itu ciptaan atau bukan? Kalau menurut aku firman itu ya dari Allah ya perkataan lah gitu. Oke. Firman, makanya di dalam Alkitab, Pak, karena Perkataan dari yang kuasa gitu lah, firman. dengar baik-baik biar mengerti, Pak. Perbendaharaan bahasa Indonesia ini lemah, Ya. ya. Maka dari itu ketika di Alkitab kita kenal yang namanya logos, remata, dan juga grafe. Logos itu logiknya Allah. Akal budinya Allah. Ya. Remata itu perkataan seperti yang Bapak omong. Perkataan itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab itu remata, perkataan. Nah, Ya. di sini yang saya pegang ini namanya grafe, tulisan. Ya. Ya. Ketika Bapak tanya, apakah Alkitab adalah firman Allah? Yang dimaksudkan itu firman, saya gak bisa bilang ini firman Allah. Kenapa saya bilang ini bukan firman Allah? Saya merujuk ini namanya grafe, tulisan. Firman Allah itu tidak mungkin mati, menjadi benda mati kayak gini, Pak. Karena firman Allah itu tetap hidup, tidak mungkin mati. Oke, siap. Oke. Firman Allah yang hidup itu adalah Yesus Kristus sebagai sang firman. Oke.
Nah, ketika Bapak tanya, siapa firman Allah? Saya bilang Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menambahkan rupa manusia. Ya. Oke, hidup gak? Hidup. Tapi kalau saya bilang firman Allah adalah kitab ini, berarti sudah menyalahi kaidah di dalam Alkitab. Ini adalah grafe, tulisan. Terus menurut pengertian Abang, Yesus Sampai sini firman. paham nggak? Paham sih. Oke, silakan. Kata Abang, Yesus firman Allah. Ya, firman kan? Ya. Firman nggak bisa mati. Betul? Firman tidak bisa mati, betul. Pintar. Oke, siap. Yesus firman bukan? Yesus adalah sungguh-sungguh ilahi dan sungguh-sungguh manusia. Karena firman Allah yang adalah Allah menambahkan rupa manusia. Itu yang jadi bingung aku, Bang. Gini, Pak. Allah itu kan adalah roh. Allah. Iya, betul. Coba Bapak Abang dengar. bilang tadi. Allah itu kan adalah roh, ya kan? Nah, ketika firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia, itu menambahkan rupa manusia, berarti Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia yang memiliki dwinatur. Nah, ini bicara dwinatur Kristus. Kalau Bapak tanya, ada beberapa apologet, dia tidak percaya dwinatur Kristus. Kalau saya, orang Katolik, percaya dwinatur Kristus. Dwinatur Kristus, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Firman bisa mati enggak? Firman tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, dia mati. Alkitab mengatakan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Firman Allah mati enggak? Firman Allah enggak mati. Tetapi dia menyerahkan nyawanya, tetapi dia berhak pula mengambilnya. Dia bangkit dari antara orang mati. Itu keilahiannya. Logis, logis. Tritunggal sangat logis. Satu substansi. Tiga pribadi. Sangat logis. Seperti yang saya katakan tadi, Pak. Contohnya, Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam kebinekaan Tunggal Ika itu, ada ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Bang, jangan kemana-mana lah. Saya pakai Itu analogi nanti- yang buat Bapak mengerti loh ini, Pak. Iya. Aku sudah paham, Bang. Aku kan tadi tanya, berarti Yesus firman. Betul. Firman. Jangan bilang gitu. Yesus bukan cuma firman. Sungguh-sungguh firman Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena dia menambahkan rupa manusia. Firman Allah yang adalah Allah menambahkan rupa manusia. Saya tidak akan terjebak bahwa apakah Yesus adalah firman. Kalau saya bilang iya, saya terjebak dengan pertanyaan selanjutnya. Makanya saya Alkitab itu atau pengajaran dari beberapa konsili itu semata sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saya tahu arahnya Jadi kamu di bukan mana. firman. Nanti aku bilang Allah mati. Enggak gitu toh. Saya udah tahu arahnya Bapak. Bapak, saya bukan cuma bertemu orang seperti Bapak aja. Sudah banyak orang yang saya ketemu. Makanya ketika apakah Yesus adalah firman Allah? Yesus adalah firman Allah yang pertama dan dia adalah manusia yang sempurna. Makanya dwinatur Kristus nih. Dia adalah firman Allah dan dia adalah manusia. Dwinatur Kristus. Apakah di firman mati? Firman tidak mati. Yang mati kemanusiaan. Tetapi dia menyerahkan nyawanya, dia bangkit pula melalui keinginannya. Dia bangkit. Jawab dengan Aku singkat menyerahkan saja. nyawanya, aku Iya, pula berhak pula jawab mengambilnya kembali. Iya, betul. Apalagi? Yesus firman apa manusia? Yesus firman Allah dan manusia, sungguh-sungguh ilahi dan sungguh-sungguh manusia. Siap. Yesus firman dan Yesus manusia. firman Allah sang ilahi dan sang manusia dan manusia. Oke, siap. Yesus firman dan manusia. Yesus Betul? firman Allah dan manusia, dwinatur. Ilahi dan manusia. Yesus firman. Tunjukkan di kitab apa? Injil. Oke, Pada saya ayat tunjukkan berapa? kepada kamu. Kalau kamu tidak percaya. Bahwa Yesus Pak, saya itu sudah mempelajari semua pertanyaan-pertanyaan. Iya. Sebelum konsili Kalsedon seperti apa, saya sudah belajar itu, Pak. Tetapi satu ayat saja buat Bapak.
tapi secara jelas Yesus adalah Oke. firman dan manusia. Tenang, Pak. Ya, Pak. Secara jelas. Pakai data, Pak. Ya, Nanti ya. saya tanya balik, Pak. Filipi 2 ayat 5 Oke. sampai 7. Iya. Aduh, sabar ya. Tunjukkan ayatnya yang jelas bahwa Iya, Yesus iya, Pak. firman. Iya, Pak. Iya, Pak. Tenang, Pak. Saya akan tunjukkan, Pak. Gak usah takut, Pak. Gak usah takut, Pak. Kalau dengan saya akan berikan penjelasan, Pak. Karena tujuan saya adalah edukasi, Pak. Maaf, ya. Ya, bukan yang aneh-aneh. Tujuan saya adalah edukasi, Pak. Ya. Ya, Pak. Perhatikan baik-baik, Pak. Hendaklah kamu dalam pikiran, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini bahasa Yunani kenosis, ekenosen. Dan mengambil, lihat ini. Yesus Kristus, Kristus itu gelar. Ini bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Mengambil rupa hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Nih, menambahkan rupa manusia. Ayat ini didukung dengan apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Pak. Firman Allah menambahkan rupa manusia. Jadi dua dwinatur Kristus. Bicara tentang Kristus berarti dwinatur, sungguh-sungguh Allah dan jangan sambil ngerokok, Pak. Oh iya, iya. Lupa. Ya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi Tritunggal itu sangat logik. Unity Tritunggal. Tapi kalau saya tanya tauhid, apakah tauhid itu logik? Keesahan dari mana? Unity-nya dari mana? Makanya Echad, Esa dan juga Wahid itu berbeda. Maka lagi banyak tweet si Maria Buji ini. Esa dengan Wahid itu berbeda. Pahami. Teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya sedikit lagi 1 M ya. Paham, Pak? Paham. Nah, coba sekarang saya tanya Bapak. Firman Allah itu... belum. Oh, belum mau ditanya. Oke, silakan. Belum mau ditanya. Kalau paham berarti sudah mengerti, Pak. Berarti Bapak tidak mau ditanya imannya ya? Boleh nanti tanya. Oke, Kan yang ada silakan. terang. Oke, Bang Eko. Tadi aku mendengar Yesus, firman yang menjadi manusia. Yes. Betul? Betul. Tapi manusianya kok mati? Manusia mati. Berarti ya, firmannya tidak mati. Oh, gitu ya. Makanya Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Betul. Tetapi masalahnya jangan berbicara kematian dari Yesus Kristus saja. Bicara dan lihat konteks di dalam Alkitab, dia bukan saja mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu satu kesatuan, itu sentral pokok iman Kristen. Bapak tidak bisa pisahkan itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mengapa dia harus mati? Agar Bapak tahu bahwa hanya lewat dia, Bapak mati, Bapak bisa bangkit. Kita semua mati, kita akan dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Yesus. Untuk memperoleh hidup kekal. Kalau dia tidak bangkit, Alkitab mengatakan sia-sialah iman dan kepercayaan kita kepada dia. Boleh bertanya lagi, Bang? Silakan. Yesus mati Kemanusiaannya. yang apa itu?
yang membunuh. Yesus Alkitab kan mati mengatakan di- Alkitab tidak mengatakan Yesus itu dibunuh, tetapi Alkitab mengatakan dia menyerahkan nyawanya dan dia berhak pula mengambilnya. Oh, berarti gak dibunuh ya Yesus ya? Alkitab tidak mengatakan dibunuh. Alkitab dia menyerahkan nyawanya. Dia mati dan dia berhak pula berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu kata Alkitab. Berkuasa memberikan nyawanya agar kita ditebus. Yohanes 1 ayat 2. Oke. Maksudnya dia 1 menyerahkan Yohanes 2 kepada ayat 2. Iya, ya, katanya Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya Padahal dia- agar kita tertebus, agar dosa-dosa kita tertebus. Karena apa? Mengapa dia harus menyerahkan nyawanya? Karena menurut ajaran dalam Targum Yahudi, bahkan dalam ajaran dari Rabi Rashi, ya, Yahudi, ya, itu mengatakan bahwa dosa itu harus diselesaikan. Orang benar itu harus dihukum agar dia menjadi benar. Agar semua manusia menjadi benar. Gini Pak, Oke. analoginya. Manusia ketika sebelum berdosa itu mulia di hadapan Allah, betul atau tidak? Aku ingin mendengarkan karena Ya, pertanyaan agar Bapak memahami dengan baik mengapa dia harus mati. Ini satu kesatuan, Pak. Ini sistematikanya. yang Saya perlu menjelaskan mengapa Yesus harus mati. Tidak adakah muncul pertanyaan itu, Pak? enggak, aku kan tadi kan menanyakan Yesus mati karena menyerahkan gitu kan? Betul? Iya, itu Menyerahkan konteksnya kepada- ketika saya bisa menjawab, ya. Mengapa dia menyerahkan nyawanya agar kita tertebus Oke, siap. Berhenti dulu. dari Menyerahkan dosa? kepada Kepada siapa? Kepada siapa Iya. dia serahkan? Ya agar Iya. kamu ditebus dosanya. Loh, maksudnya Yesus kan tadi menerima firman, rohnya bersatu, betul? Rohnya, saya nggak ngomong rohnya bersatu, Pak. Saya nggak ngomong rohnya Yesus bersatu, bukan saya ngomong kayak gitu, Pak. Ya. Coba ulangi tadi. Rokoknya, Pak, nanti Bapak ke band itu. Itu tadi yang awal-awal tadi. Sekarang gini, Yesus Pak. Bapak harus memahaminya gini, Pak. Mengapa dia harus mati? Yesus Kalau Tuhan Bapak bukan. tidak bertanya itu step by step, Bapak tidak akan mengerti mengapa dia harus mati, mengapa dia harus datang. Ya. Katanya Bapak, Bapak tidak Ya. mau bertanya mengapa Yesus harus mati. enggak gitu maksudku. Tidak Yang ada ngasih niat firman siapa? bertanya bahwa Yesus harus mati, tidak niat bertanya itu. Nanti dulu. Anda harus tanya step by step itu. Loh, kok maksa sih? Sekarang itu ajaran dari kekristenan. Sekarang saya tanya gini, Pak, biar Bapak memahami dengan baik. Coba Bapak jangan takut ditanya, Pak. Sekarang gini, Pak. Bapak dengar baik-baik. Sekarang gini, Bapak dengar baik-baik. Di surga bisa mati atau tidak, Pak? Nggak bisa kalau di surga. Udah Apa? selesai. Sabar, jangan dulu takut. Biar Bapak memahami. Ini ada hubungan. Di surga bisa mati atau tidak, Pak? Jawab dulu. Bukan tadi saya belum bertanya. Ini Iya, saya Bapak jawab dari ya. tadi sudah tanya terus. Sekarang gini, Pak. Di surga bisa mati atau tidak? Kalau di surga tidak bisa mati, Bang, hidup kekal. Oke. Di surga tidak bisa mati. Ya. Adam dan Hawa diciptakan di mana? Di surga. Kenapa dia mati? Sudah diturunkan. Coba itu Di surga bisa berdosa atau tidak? kalau udah di surga nggak bisa. Kenapa Adam berdosa di surga? Ini yang Apa saya itu bilang takdirnya? ketika kamu tanya kenapa Yesus harus mati, kamu tidak memahami. Makanya saya lakukan mirroring ini agar kau mengerti dengan baik. Makanya saya tanya Betul. kamu, Pak. Saya tanya kamunya gini, Pak.
Adam di surga bisa berdosa atau tidak? Kalau di surga itu kan sudah ditulis, itu ada dalam Quran. Saya tanya Mungkin lebih jelasnya, gak usah putar-putar. Adam bisa berdosa atau tidak? Di surga bisa Adam berdosa seorang atau manusia. tidak? Kalau di surga nggak bisa. Kenapa Adam jatuh dalam dosa di surga atau di bumi? Adam di surga bisa berdosa ya? Kamu bilang ya? Tadi kau bilang di surga tidak bisa berdosa. Giliran saya lari ke Adam, kau bingung. Makanya ini kalian tidak memahami karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Karena apa? Ini stuck di awal, stuck di sini, macet di sini. Karena kalian anggapan adalah surga tidak bisa berdosa. Ketika saya bertanya, Adam di surga atau tidak? Adam di surga. Adam berdosa di mana? Di surga atau di dunia? Pasti kau bilang di surga. Kenapa di surga? Standar ganda di situ, Pak. Itu sudah disekar ini. Bahasanya ruwet, pokoknya sudah ditakdirkan gitulah maksudnya. Oh, gak bisa gitu, Pak. Gak bisa gitu, Pak. Harus konsisten di awal. Konsisten di awal. Di surga, ketika kita di surga itu kekal nggak? Kalau di surga, Kekal nggak? tahu bahwa itu nanti ada hari akhir, gitu kan sudah tahu. Di surga suci atau tidak? Skenario apa itu? Di surga itu suci atau tidak? Menurutku ya suci. Oke. Dosa bisa ada di surga atau Suci di tidak, surga Pak? itu. Sang pendusta bisa ada nggak di surga? Tipu muslihat Begini, bisa Bang. ada nggak di surga? Sabar, jangan kemana-mana begini. Begini, Tipu Bang. muslihat bisa ada nggak di surga? Coba jawab. Ya, Hah? kalau di riwayat ada itu. Saya tanya, Makhluk tipu dan muslihat di surga bisa ada atau tidak di surga? Ya. Hah? Tipu muslihat Tipu muslihat bisa Nggak mungkin ada ada. tidak di surga? di surga nggak mungkin ada. Kenapa iblis Nggak ada di nggak surga? ada. Kenapa iblis ada di surga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Jawab. Makanya kalau kau tidak bisa jawab ini, kau tidak akan memahami karya keselamatan Karena Allah lewat iblis- Yesus Kristus. Gak akan kalian memahami itu. Kenapa iblis ada di surga? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Memang iblis Nah, ketika Adam dan Hawa dihasut itu di surga atau di bumi? Ketika Adam dan Hawa dihasut itu di surga atau di bumi? Ya gitu kan. Saya tanya, ketika Adam dan Hawa di surga itu di surga atau di bumi? Makasih. Lagi banyak Di surga. nih kemarin. Di surga. Iblis ada nggak di surga? Iya di surga. Iblis ada nggak di surga? Karena waktu itu iblis disuruh sujud gak mau. Saya tanya, ketika Adam dan Dia Hawa nggak- ditipu itu oleh nggak Adam, di surga dia. lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di surga atau di mana? Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu di surga atau di mana? Ada siapa ketika dia jatuh ke dalam dosa? Iya, ada iblis kan? Iya ada iblis. Betul. Siapa yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Iblis. Di mana tempatnya? Di surga atau di bumi? Di surga. Di surga. Kenapa? Tadi kau bilang surga itu suci. Kenapa ada iblis di surga? Jawab. Kalau itu terus terang nggak bisa jawab bang. Kalau kamu tidak bisa jawab, makanya kamu tidak memahami karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Karena itu dasar sistematika tentang jangan rokok, Pak. Dasar sistematika karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Ketika dasarnya sudah salah, kalian tidak akan mengerti siapa Yesus Kristus. Kalau dasarnya sudah benar, kalian akan paham mengapa dia datang, mengapa dia harus mati. Oke. Tapi karena dasarnya itu sudah berbeda, sehingga teologinya berbeda. Makanya teologi ada satu pernyataan namanya teologi Ibnu Kalam. Kamu cek aja. Ya, Ibnu Kalam bilang apa? Ketika kamu ingin mengenal Allah yang benar, kamu harus belajar teologi yang benar.
Tapi kalau teologi Bang. yang salah, kamu tidak akan belajar dapat Allah yang benar. Ya, begini Bang. Ini terus terang aja, aku nggak kepikiran abang tanya begitu. Tadinya, Terus? oke? Terus? Iya nggak kepikiran. Tiba-tiba bertanya gitu. Mungkin lain kali aku bisa menjelaskan lagi. Oke? Masalahnya gini, Pak. Masalahnya, Bapak bisa Ya. lihat ya. Iya Kak. Ada satu ini. Ini ayat dalam Al-Qur'an, Pak ya. Ketika iblis menyesatkan manusia, itu menurut Bapak salah siapa? Shh. Ketika iblis menyesatkan manusia, itu atas dasar perintah siapa? Iblis, Ketika iblis menyesatkan manusia, itu atas dasar perintah siapa? Kehendak iblis sendiri atau maksudnya iblisnya diberitahu. ketika iblis Maksudnya- menyesatkan manusia, maksudnya- itu perintah siapa? Iya. Belum sampai. Bang. Ketika gini Pak, dengar baik-baik. Ketika iblis menyesatkan manusia, itu atas dasar otoritas perintah kuasa dari siapa? Iblis sendiri atau siapa? Belum nyampe aku Bang. Hah? Belum nyampe. Saya tanya gini Pak, ulang lagi. Bapak jawab jujur. Ketika iblis Iya, menyesatkan belum. manusia, itu perintah Allah atau perintah iblis sendiri? Mau iblis sendiri? Oke. Halo. Ngelak Bang. Iya, Situ ngelek, ketika iblis menyesatkan manusia, itu kehendak iblis atau kehendak siapa? Kan aku tegaskan aku belum nyampe ke situ. Baca Kan? Pak. Ini dalam surah 15, surah Al-Hijr, ayat 39 dia bilang apa? Ya. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang ada di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Ketika iblis menyesatkan, ini siapa-siapa yang menyesatkan iblis? Siapa yang menyesatkan iblis? Tuhanku. Itu kan perkataan iblis itu Bang. Perkataan iblis. Ini Al-Quran. Pengakuan Al-Quran maksudnya, perkataan siapa? pengakuannya Iblis begitu. Itu. Al-Quran perkataan siapa? Ngelek Bang. Situ ngelek Bang. Aduh, kamu yang ngelek Pak, bukan saya Pak. Clear itu, selesai. Mereka tidak akan memahami tentang siapa Yesus Kristus dan mengapa Yesus Kristus itu mati, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Karena apa? Karena dasarnya itu mereka sudah berbeda. Dasarnya itu sudah keluar. Mereka tidak akan memahami tentang kemuliaan yang Allah ciptakan sejak semula dan harmatia. Kalau kita belajar teologi, kita akan belajar ilmu yang namanya harmatia, ilmu tentang dosa. Itu penting.